Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali lagi bersama saya di channel Bang Ipin. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana perbedaan antara konten viral dan konten evergreen. Kita akan bahas bagaimana dari sisi keuntungan untuk konten viral dan dari sisi risikonya. Dan kita akan bahas juga sedikit terkait dengan konten evergreen, karena sebelum 2 minggu yang lalu kita sudah bahas tentang konten evergreen, dan kita akan bongkar di studi kasus antara konten viral versus evergreen, dan kita akan lihat bagaimana hasilnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Oke, baik, kita akan bahas apa itu konten viral dan apa itu evergreen. Untuk pertama kita bahas yaitu terkait konten viral. Secara sederhana kita bisa mengartikan adalah konten viral itu konten yang viral pada masa-masa tertentu. Contohnya seperti kita lihat di Indonesia itu waktu kemarin itu viral terkait dengan kasus Sambo. Jadi kawan-kawan bisa membuat konten terkait kasus Sambo dan kasus-kasus lain seperti kasus di Kementerian Keuangan. Jadi itu apabila dibuat kontennya, makanya akan mudah mendapatkan view karena itu lagi viral. Kita akan bahas apa sih keuntungan dari konten viral dan apa sih risikonya. Dan sebelumnya juga kita sudah menjelaskan terkait dengan konten evergreen, konten yang bisa bertahan dari tahun sekarang sampai berapa tahun ke depan. Baik, kita akan langsung ke studi kasus. Saya mau menunjukkan kepada kawan-kawan, saya pernah membuat terkait dengan konten viral ini. Saya sudah pernah membuatnya dan kita akan coba melihat terkait dengan konten viral. Oke. Ini adalah salah satu konten atau YouTube saya yang sudah lama saya kelola dan sekarang agak jarang saya pegang karena dengan beberapa kesibukan atau kegiatan lain. Tapi ingin yang saya jelaskan adalah konten ini dulunya adalah konten viral. Kawan-kawan bisa melihat di sini nama channelnya Everything sudah memiliki 29.000 subscriber dan sekitar 276 video. Ini dulunya ada konten viral terkait dengan drama-drama Malaysia. Kalau di Indonesia itu sinetron ya, kalau di Malaysia itu drama. Jadi apa saja sih konten yang saya buat terkait dengan konten viral. Jadi kita akan coba ke belakang. Ini sekarang channel ini sudah saya buat channel studi kasus juga, pembelajaran, mencoba-coba konten mana yang kira-kira bagus untuk diterapkan di konten-konten atau di video channel selanjutnya yang akan kita garap. Jadi kita akan coba melihat berapa tahun ke belakang. Jadi kontennya itu seperti ini ya. Kawan-kawan bisa melihat di sini ada beberapa judul terkait drama Ayahanda misalkan ini pada video ini, kemudian Ciayu Misanggul dan lain sebagainya. Jadi dulunya itu konten ini saya buat per episode. Jadi setiap episode misalkan malam ini main, nanti atau besok paginya saya buat sedikit sinopsis terkait dengan apa itu kesimpulan dari episode 11, 12 dan selanjutnya. Jadi kawan-kawan bisa melihat di sini view-nya lumayan. Sekali upload video itu bisa dapat 1.000, 2.000 dan lain sebagainya. Kita akan coba lihat analitiknya di tahun 2021 di tanggal 1 Juni sampai 31 Agustus. Kawan-kawan bisa lihat di konten di sini terlihat naiknya signifikan, itu bisa per hari itu mencapai 9.000, bisa sampai ini di posisi tertinggi 14.000, 13.000. Ini kenapa bisa setinggi ini? Karena waktu itu film atau drama itu sedang main di negara Malaysia sana. Jadi banyak yang menonton dan banyak mencarinya. Jadi
konten atau video yang saya buat ini jadi banyak pengunjungnya. Jadi kawan-kawan bisa melihat salah satu keuntungan seperti yang di slide ini, kontennya mudah didapat dan subscribernya itu juga mudah didapat karena mayoritas penonton dari drama ini adalah perempuan, dan kita tahu bahwa jumlah perempuan itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Oke, dan terkait penghasilan, otomatis semakin banyak view maka penghasilan akan semakin besar. Contoh seperti pada kasus ini, kawan-kawan bisa melihat estimasi pendapatannya itu selama Juni, Agustus, Juni, Juli, sekitar 2 bulan itu mencapai 2.232.000. Kemudian kita lihat di bulan setelah Agustus, September, kita coba Agustus sampai September, kita coba, kawan-kawan bisa melihat ini sudah mulai menurun ya, dari yang 4.000, dari 13.000 bisa menjadi 600 view, 400 view. Ini sangat berpengaruh kepada konten. Kenapa ini bisa terjadi? Pertama adalah karena berbagai kesibukan saya tidak sempat untuk mengupdate, karena ketika kita membuat video terkait sinopsis drama, kita harus minimal nonton ya sekitar setengah jam atau 1 jam, baru nanti kita buat kesimpulannya. Karena berbagai kesibukan saya tidak sempat membuat konten karena tidak sempat menonton drama itu. Oke, maka terlihat di sini view akan menurun ya, kalian lihat kawan-kawan di sini. Dan terkait estimasi video, karena di awal-awal ini tinggi, jadi dari Agustus, September, di Agustus sedang naik viral-viralnya, maka penghasilan bisa mencapai estimasi ya, ini estimasi 5 juta rupiah. Maka dari itu salah satu beberapa keuntungan terkait dengan konten viral, yaitu mudah mendapatkan konten, mudah bagi yang suka menonton, akan mudah karena ketika sudah menonton nanti kita akan review atau buat sinopsis terkait drama atau sinetron tersebut. Selanjutnya terkait risiko. Oke, risikonya seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita memiliki kesibukan lain, tidak sempat membuat konten, maka risikonya adalah trafficnya akan turun. Ketika traffic turun, maka penghasilan juga akan turun. Dan satu lagi saya mau cerita terkait pengalaman saya terkait konten viral ini. Ada channel saya yang sempat dibanet. Ini channel saya juga infotainment, itu sudah lama, seperti kawan-kawan lihat 5 tahun yang lalu ya videonya ini. Ini konten slide juga, tidak bersuara, hanya bersuara tetapi musik aja, tapi tidak ada penjelasannya, hanya gambar-gambar. Ini dibanet oleh YouTube karena beberapa faktor. Pertama, mungkin dulu sudah bergeser peraturan antara konten slide tidak boleh, harus konten slide tapi bersuara dan mempunyai value yang lebih dari apa yang kita tampilkan. Jadi tidak hanya slide-slide seperti ini hanya slide-slide kemudian diiring dengan beberapa musik background untuk backgroundnya. Kawan-kawan bisa lihat di sini juga view-nya lumayan, karena apabila di waktu konten itu atau film itu lagi diputar naik, maka otomatis view kita juga akan naik di sini. Dan terkait pengalaman saya membuat konten di Indonesia, ini kan sinetron. Kenapa dari sinetron pindah ke drama Malaysia? Secara bahasa tentu beda. Karena pengalaman di Indonesia itu manajemennya agak galak. Jadi galak di sini maksudnya adalah ketika konten kita itu bisa banyak view-nya hingga 10.000 atau 100.000, bisa saja nanti di manajemennya mengadukan ke YouTube bahwasanya kita mengambil hak cipta mereka. Begitu. Jadi beberapa pengalaman di sini, ada beberapa kali saya diadukan, channel ini diadukan karena mengambil foto-foto di Instagram. Dan menurut manajemen itu melanggar karena kita tidak minta izin. Tetapi secara tidak langsung sebenarnya apa yang diupload di Instagram itu kan sudah menjadi hak ramai, ya kan?
Jadi ya nggak masalah, itu suka-suka hatinya si ini ya, si manajemen. Tapi pengalaman saya ini mengajarkan bahwanya manajemen di Indonesia tuh agak galak, jadi nggak bisa lihat video yang lebih tinggi atau lebih banyak, dia rasanya mau klaim dan kita tidak akan mendapatkan penghasilan dan kita akan juga bisa dibanet. Jadi seperti ini dibanet, ini channel infotainment dibanet dan tidak bisa masuk sampai sekarang. Jadi subscribernya sudah lumayan 21.000 dan everything alhamdulillah masih aman dan sudah mencapai 29.000 subscriber. Oke, selanjutnya kita mengulang sedikit terkait penjelasan evergreen. Kita akan bahas di motif keramik, salah satu channel saya sebagai studi kasus dan sudah menghasilkan dan sudah monet dan juga menghasilkan dari Shopee affiliate. Kita melihat bahwasannya, kita lihat sepanjang waktu konten evergreen itu memiliki satu keunggulan, yaitu keunggulannya itu trafficnya bertahan, karena dia akan bertahan dari beberapa tahun ke depan, akan tetap dibutuhkan oleh orang-orang di luar sana dan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kawan-kawan bisa lihat di sini trafficnya itu stabil ya. Jadi 1000 aja. Kalau kita mau menambah, tambah video yang lebih banyak, insya Allah akan bertambah. Jadi ini enaknya membuat konten evergreen. Ketika kita mempunyai kesibukan, kita bisa tidak mengupload dalam 2 minggu atau 1 bulan. Contoh seperti ini, saya sudah tidak upload sekitar 1 bulan yang lalu. Saya baru upload, kemudian sekarang saya belum upload. Jadi keuntungannya itu membuat konten evergreen itu kita bisa lebih leluasa untuk memanage waktu. Ketika kita sibuk, kita bisa tinggalkan dan view atau trafficnya tidak akan terlalu turun yang signifikan seperti kasus everything seperti ini. Jadi untuk studi kasus saya sudah jelaskan terkait traffic ini dan kawan-kawan bisa melihat sendiri. Dan hasilnya juga kawan-kawan juga sudah melihat sendiri. Dan terkait ini kenapa tinggi ya, termasuk lumayan tinggi ya, karena memang traffic berpengaruh. Dan ini kan diputar di Malaysia yang memiliki mata uang yang beda dengan kita. 1 ringgit itu sekitar 3.000 rupiah. Berarti ya lumayan untuk sisi iklan itu sangat berpengaruh kepada penghasilan. Dan sekarang everything ini seperti saya sebutkan tadi dijadikan konten untuk belajar, mencoba sesuatu. Ini saya coba tes lagi terkait drama Bukan Putri Lindungan bulan ini. Ternyata selama 7 hari 226 view. Kita bisa akan coba lagi dengan konten-konten viral. Kalau saya punya banyak waktu nanti yang luang, kita akan coba mainkan lagi bagaimana konten viral ini, apakah bisa viral kembali karena sudah lama tidak di-upload. Karena di sini sudah saya buat gado-gado campur-campur. Tapi alhamdulillah kawan-kawan bisa lihat di sini memiliki ya 9.000 view, 1.700, 1.300. Dan ini konten ini kan konten evergreen ya, karena dibutuhkan untuk beberapa tahun ke depan, seperti obat gatal, kemudian rekomendasi roster, kemudian model seperti ini, model roster dinding, desain roster dinding teras, kemudian model pagar, model plafon, model pagar dan lain sebagainya. Ini bisa Anda kawan-kawan jadikan sebagai tema atau ide untuk membuat konten YouTube berikutnya. Terima kasih, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.